Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam sahabat semua pecinta channel Gus Baraja. Senang bisa terus update tiap hari upload, berbagi manfaat, berbagi edukasi, berbagi ilmu. Ini ada beberapa yang bertanya ke saya tentang bagaimana caranya saya melunasi hutang riba saya. Dan itu terjadi 1 tahun yang lalu, walaupun angkanya tidak sefantastis kebanyakan peserta saya, masih di bawah 1 miliar, tapi waktunya itu hanya 2 bulan. Ternyata diselesaikan dengan mudah oleh Allah. Saya menemukan formulanya. Mereka yang bertanya mengatakan kenapa nggak dibahas di YouTube, beramal lah, beramal jariah, barangkali ada yang mempraktekkan kemudian bisa benar-benar dilunaskan oleh Allah. Saya akan bongkar di sini dengan 5 cara yang sering banget saya lakukan, yang saya praktekkan. Namun sebelum itu, simak dulu video ini. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bagus Baraja. Saya adalah seorang praktisi spiritual mind programming yang memprogram pikiran bawah sadar manusia pada umumnya menjadi manusia yang berlimpah, ajaib, serta beruntung. Saya melihat banyaknya permasalahan yang dialami oleh kebanyakan orang, atau mungkin kamu juga merasakannya, hutang tak kunjung selesai sampai detik ini dan sudah menghalalkan segala cara, kemudian juga hidup rumah tangganya tidak harmonis, serta ada juga orang yang merasa sudah punya amalan yang baik, tetapi sampai detik ini tidak membawa dampak yang baik dalam kehidupannya. Sebenarnya masalahnya di mana? Itu yang menjadi pertanyaan kamu, kan? Untuk itu, saya akan membantu kamu untuk menjawab semua pertanyaan kamu dan merubah apa yang sudah ada dalam batinmu menjadi manusia yang lebih beruntung, ajaib, serta berlimpah. Maka hadiri acara yang saya adakan, yaitu Spiritual Abundance Bootcamp 3 hari 2 malam bersama saya, tepatnya di Yogyakarta, di Kaliurang. Dalam durasi yang sudah ditentukan, saya akan bantu kamu secara totalitas untuk memprogram pikiran bawah sadar kamu, benar-benar menemukan jawaban atas pertanyaan kamu selama ini. Salah satunya adalah bagaimana caranya menjadi manusia yang ajaib, serta bisa memaksimalkan potensi dalam diri yang Allah berikan di dalam diri kita, yaitu hati kita, batin kita, atau jiwa kita. Segera hadiri, dan untuk pendaftarannya segera langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Saya Bagus Baraja, sampai ketemu di acara yang saya adakan. Halo teman-teman pecinta channel Gus Baraja, kembali saya adakan Sekolah Rahasia Keajaiban Doa yang pernah saya adakan di tahun 2022, dan alhamdulillah sangat membawa dampak yang sangat luar biasa untuk seluruh pesertanya. Dan pada kesempatan kali ini juga saya mengajak kamu, tepatnya di tahun 2023, kembali saya adakan Sekolah Rahasia Keajaiban Doa atau kelas dengan durasi 1 tahun dan pertemuannya 1 minggu sekali. Jadi segera manfaatkan kesempatan ini buat kamu yang ngerasa hutangnya nggak selesai-selesai. Kemudian yang kedua, hubungan keluarga nggak harmonis selama ini. Kemudian yang ketiga, yang merasa punya banyak amalan nih yang masih terkendala dan tidak menemukan jawaban atas amalannya. Dan bagi pembisnis juga yang sudah berbisnis, dalam orientasinya bisnisnya harusnya besar, tetapi realitanya sampai detik ini juga kadang-kadang malah nggak jalan. Itu sebenarnya disebabkan apa sih? Saya tahu banget rahasianya apa. Jadi segera daftarkan diri kamu untuk mendapatkan rahasianya dan menjadi manusia yang beruntung, magnet uang, magnet cinta, serta hidup dalam keberlimpahan. Segera daftarkan diri kamu, dan untuk pendaftarannya segera langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Baik, ada 5 cara saya melunasi hutang riba saya. Ya, saya pernah terjebak riba. Kalimatnya bukan terjebak riba sih. Saya pernah berhutang riba karena dengan sengajanya saya berhutang riba. Mungkin saya coba untuk berpikir baik, berprasangka baik. Mungkin Allah ingin mengajarkan saya bahwa ternyata riba tuh kayak gini gitu. Saya menggunakan ilmu loa. Iya banget, ilmu loa tuh. Bahkan untuk hutang saja saya pakai ilmu loa. Hutang riba itu luar biasa banget sebenarnya. Singkat ceritanya, saya butuh uang 1 minggu ke depan dengan angka yang sudah ditentukan, ratusan juta pastinya. Di pikiran saya itu sebenarnya kepada siapa saya harus minjem. Dan karena saya ini merasa bahwa saya praktisi loa, saya harus jaga pikiran saya. Alhasil 3 hari saja dengan satu sebab yang sangat luar biasa, saya bisa dapatkan uang itu lewat bank, bukan dari agunan saya tapi dari agunan orang lain, dan orang lain itu menawarkan langsung ke saya. Akhirnya saya pakai. Hebatnya ilmu loa gitu ya, ilmu Allah gitu. Nah, akhirnya saya terjebak di dalamnya, kemudian saya
kebingungan sendiri gitu loh. Ternyata orientasi saya ketika saya pinjam uang, harusnya uang saya berlipat karena bisnis ya, karena buka kafe. Waktu itu kafenya tetap ramai, tapi nyaris seperti nggak ada sisanya uang itu. Kira-kira kenapa? Akhirnya saya menemukan satu formula, satu cara, dan 2 bulan selesai. Nah, formula tersebut saya akan bagikan di sini. Jadi tonton videonya sampai selesai. Yang pertama, saya melunasi utang riba saya dengan cara loa juga gitu loh. Saya praktekkan benar-benar, saya konsisten, saya lakukan. Yang pertama yaitu saya sadar betul bahwa riba itu dosa. Saya sadar, bahkan saat saya melakukan itu saya sadar kalau itu saya sedang melakukan dosa, sudah melakukan dosa, dan akhirnya karena saya tahu itu, ya masalah demi masalah malah datang gitu. Saya pinjam uang ke bank itu untuk sebuah bisnis. Harusnya bisnis tersebut yang bisa bayar ke bank. Tapi realitanya dari bisnis tersebut tidak menghasilkan sesuatu yang fantastis, tetapi ternyata saya membayarkan dari sumber yang berbeda, dari sumber yang halal pula. Maksudnya tidak ada hubungannya dengan riba. Saya menyadari betul kalau riba itu dosa. Karena saya sadar bahwa riba itu dosa, ya saya mohon ampun ke Allah. Saya hanya mengingatkan teman-temannya yang belum masuk pada riba, mendingan jangan sama sekali. Walaupun kita, kamu, saya, semuanya terdoktrin bahwa tidak ada satupun pengusaha, tidak ada pengusaha lah ya, yang tidak berhutang. Tolong prinsip itu dihilangkan. Karena saya dulunya punya prinsip seperti itu, tetapi saat ini ternyata saya banyak kenal seorang pengusaha tanpa hutang riba dan sukses, beneran sukses gitu. Justru yang riba sampai miliaran bukannya sukses malah nambah hutangnya. Nah, di situ perlu kita sadari bahwa riba itu dosa. Nah, sesuatu yang berdosa atau sesuatu yang nilainya dosa itu berdampak yang sangat tidak baik dalam kehidupan kita. Jadi sadari dulu bahwa riba itu dosa. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon ampun kepada Allah. Ya, karena memang riba itu dosa, ya berarti kan harus minta ampun ke Allah. Dan ini langsung dosa kita ke Allah, bukan dosa kita kepada manusia ya. Dosa kita tidak melakukan kesalahan pada manusia, tapi kita langsung melakukan kesalahan kepada Allah. Jangan main-main. Jadi harus benar-benar mohon ampun kepada Allah. Kemudian ya gimana caranya kamu mohon ampun ke Allah? Dengan perbaiki ibadah mungkin, kemudian perbaiki sesuatu yang kamu anggap salah ya, kemudian beristighfar dengan dengan rasa, dengan mengakui kesalahannya itu apa, ya tobatlah, tobatan nasuha ya. Jadi setelah mohon ampun jangan lupa juga untuk berjanji tidak mengulanginya lagi ya. Nggak ada alasan lah, nggak ada alasan buat kamu yang hari ini mengalami bahwa riba itu benar-benar mencekik kita, makin susah kita dibuatnya ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini baru masuk pada prakteknya. Yang tadi itu kan kesadarannya. Yang ketiga adalah setiap hari bersyukur. Saya praktek syukur setiap hari ya. Saya bukan tidak ada modal pengetahuan tentang loa saat saya berhutang riba itu ada, tapi ya namanya manusia ya, saya coba untuk memaklumi ya. Kadang-kadang tergiur dengan sesuatu yang besar gitu. Nah, ketika ada masalah seperti itu, saya coba perbaiki diri dengan cara saya setiap hari saya bersyukur. Setiap hari saya melakukan meditasi syukur, dan setiap hari pula saya sikapi kehidupan saya dengan terima kasih ke Allah ya, dengan narimu. Karena gini, kalau mau Allah ridho dulu terhadap kejadian yang kita alami saat ini. Saya ridho, saya terhimpit riba, saya ridho dengan kejadian yang menurut sudut pandang saya tidak baik. Saya ridho semuanya, dan dengan begitu mungkin Allah bisa ridho. Jadi saya tidak menolak. Kebanyakan dari kita kan saat kita dapat sesuatu yang baik kita terima, tetapi ketika dapat sesuatu yang tidak baik kita cenderung menolak. Jadi takdir kok milih-milih gitu ya. Nah, kalau milih-milih ya boleh, maka perbaiki pikiran kita. Syukur itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Itu kan pertanyaan banyak orang. Pertanyaan kamu, pertanyaan saya dulu. Jadi bersyukur itu apakah hanya dengan mengucapkan alhamdulillah? Enggak. Tidak. Mengucapkan alhamdulillah itu bagus. Itu bisa framing lah, bisa membungkus satu kejadian yang membuat kita menjadi bersyukur.
Tetapi poinnya bukan di sana. Bukan saya tadi melarang alhamdulillah. Alhamdulillah itu bagus. Sekali lagi saya katakan bahwa alhamdulillah itu bagus. Karena itu tuntunan. Tetapi poin yang dimaksud agar kita benar-benar masuk kepada alhamdulillahnya adalah rasanya kita. Yang paling sering kita abaikan apa dalam syukur ini? Gini loh. Contoh misalkan rumah begini. Kamu punya rumah juga. Ini luar biasa tempat kita bernaung, tempat kita istirahat. Tapi pernah nggak sih kita bersyukur, berterima kasih dan benar-benar kita rasakan. Sekali waktu mungkin kamu perlu jalan, kamu lihat orang di jalan yang kesusahan untuk dapat tempat nginap. Kamunya tinggal pulang, tinggal nginap. Bisa nggak kamu bersyukur di sana? Contoh kayak gini, walaupun punya 100.000 misalkan, bisa nggak kamu mensyukuri 100.000 ini? Karena malam-malam gini, kitanya udah mau tidur punya uang 100. Malam-malam gini ada orang yang sedang ikhtiar untuk dapetin uang 100. Dan mereka belum tentu dapat, tapi kita sudah punya. Bisa nggak bersyukur begitu? Ya, jangan sampai kita jadi manusia yang kurang ajar ke Allah karena sebab kita tidak bisa berterima kasih. Jadi syukur itu poinnya adalah feel. Akhirnya kita bisa merasakan kalimat alhamdulillah atau kata alhamdulillah tadi. Ya, jadi yang saya rasakan, yang saya lakukan adalah bersyukur tiap hari, tiap hari, tiap hari. Yang keempat, memperlakukan rezeki dengan baik berapapun adanya. Ya tadi itu saya katakan bahwa berapapun 100.000 tidak akan membuat saya berhenti bersedekah walaupun saya punya 100.000. Dan itu pernah saya di kondisi itu. 100.000 sekalipun saya harus berbagi. Karena sebenarnya yang saya bagikan juga bukan akan hilang, bukan pergi, tapi justru akan menjadi sebab nambahnya rezeki. Ya. Jadi berapapun yang kita miliki, angkanya, nilainya, nominalnya, disyukuri. Nah, saya saat menjalani atau saat punya hutang, setiap hari saya lihat uang, kemudian saya berusaha untuk membandingkan hidup saya yang saat itu dengan hidup saya yang dulu. Saya bandingkan, artinya tetap lebih baik sekarang, supaya syukur saya makin hidup, gitu. Supaya saya memperlakukan rezeki yang saya miliki itu dengan baik. Ya memang realitanya kita harus perlakukan rezeki kita dengan baik. Kita udah cari nih, ya kamu udah ikhtiar, katanya cari duit, udah dapat duit tapi duitnya nggak diperlakukan dengan baik. Kan berasa aneh gitu loh, berasa aneh. Dicari, udah didapat, tidak diperlakukan dengan baik. Ya ada sebagian orang yang akan berpikir tentang pasangan mungkin ya sama aja gitu loh. Cari pasangan, saat pasangan sudah punya, sudah memiliki pasangan, setelah punya disia-siakan gitu ya, ditinggal pas sayang-sayang ya. Itu yang keempat teman-teman. Yang kelima, memenuhi data uang di bawah sadar. Maksudnya apa? Ya tadi tuh saya bahas ini di 2 hari yang lalu, kamu perlu tonton tuh, penting banget tuh. Tapi saya akan jelaskan singkat di sini. Memenuhi data uang, saya tiap hari itu di kantong itu nggak pernah miss dengan uang. Uang selalu ada. Sekali lagi, setiap hari di kantong saya selalu ada uang. Kenapa? Tujuannya apa? Agar mata saya itu selalu melihat uang. Karena saya tahu persis dalam keilmuan bawah sadar, yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasa, atau yang aku lihat, yang saya lihat, saya dengar, saya rasa, itu akan menjadi data di dalam bawah sadar. Semakin banyak datanya, semakin dominan datanya, maka semakin besar potensi ketarik ke dalam kehidupan saya, kehidupan kamu. Pertama, sering lihat uang. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan data uang di dalam bawah sadar, saya mulai coba kumpul dengan orang-orang yang sukses, orang-orang yang maksudnya usahanya bagus, selalu berkembang. Saya coba ngobrol dengan dia, ngobrol aja tiap hari. Saya datengin, kadang-kadang dia datang ke kafe, ya pengusaha-pengusaha datang ke kafe, saya ngobrol, saya nimbrung ngobrol sama dia. Tujuannya apa? Orang sukses itu pasti yang dibicarakan bisnis. Orang sukses, orang pengusaha itu pasti yang dibicarakan adalah uang, bisnis, uang, bisnis, uang, bisnis. Terus seperti itu. Akhirnya ketika saya kumpul dengan mereka, telinga saya terus hanya mendengarkan tentang keberlimpahan rezeki, tentang usaha, rezeki, tentang bisnis. Itu terus. Jadi saya tidak menyibukkan telinga saya mendengarkan keluh kesah orang. Saya tidak menyibukkan telinga saya mendengarkan rumpiannya orang. Gitu teman-teman ya. Jadi bawah sadar itu datanya harus benar. Kalau mau kejadiannya baik, ya data di bawah sadarnya harus baik.
Kalau mau rezekinya mudah datang, ya data di bawah sadarnya harus baik, data di jiwanya harus baik. Jadi semangat gitu lah. Akhirnya keajaiban demi keajaiban itu terjadi. Walaupun tidak seketika langsung lunas, saya mampu mengumpulkan lebih dari angka atau nominal yang saya cicil, dan pada akhirnya saya mampu untuk menutupinya. Akhirnya saya tutup. Saya bodoh amat masalah penalti dan lain-lain. Yang penting saya bisa nutupin itu semuanya. Nah, mindset saya keluar uang itu teman-teman ya. Saya keluar uang itu bukan tujuannya membayar hutang, enggak. Tapi saya lebih, tujuan hakikinya saya adalah saya ingin membeli ketenangan. Karena saya tahu persis orang kalau punya hutang, saya waktu itu punya hutang, itu nggak tenang banget, sangat tidak tenang. Kadang-kadang makanan enak jadi nggak enak loh. Waktu istirahat yang harusnya istirahat menjadi pules, enak, nyaman, jadi gelisah. Saya membeli ketenangan, Tapi tidak berlaku untuk kamu ya. Kecuali orang-orang yang privat benar-benar punya hubungan yang kuat dengan saya. Saya mau cerita sebagai penutup. Saya punya satu peserta yang sangat luar biasa dia kepada guru, kepada saya. Sampai saya menyarankan jual asetmu. Karena apa gunanya kamu punya aset tapi hidupmu gak tenang. Jual asetmu, lunasi dulu, walaupun zero sekalipun, tapi kamu tenang. Karena kamu sudah punya ilmunya. Nah, ketika kamu tenang nanti, melejit lagi bisnismu. Dan itu terjadi teman-teman gitu. Tapi saya tidak menyarankan kamu untuk menjual asetmu, tidak. Saya hanya cerita ini ya. Jadi kalau saya menyarankan untuk menjual aset dengan cara online seperti ini, saya rasa kurang etis juga sebenarnya. Saya hanya cerita saja. Kalau saya waktu itu, saya aset juga nggak punya, apa juga yang mau dijual gitu. Akhirnya saya mengandalkan Allah, totalitas saya mengandalkan Allah. Dan akhirnya tidak sampai 3 bulan, 2 bulan lebih, saya coba nego dengan orang bank, saya lunasi. Dan akhirnya sampai sekarang saya tenang banget gitu teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Itulah cara saya terbebas atau lunas dari hutang riba. Kalau mau praktek, itu jauh lebih bagus. Kalau masih mikir-mikir, malu sama mereka yang sudah praktek. Terima kasih, saya Bagus Baraja. Al-Fakir Al-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.